Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ija. Selamat siang, Pak Teguh. Mohon izin Bu untuk saya mewawancari Ibu hari ini Ya, dikarenakan tugas dari calon guru penggerak di modul 3.1. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Ibu Ya. sebagai kepala sekolah di tempat saya mengajar. ya. Untuk yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Oke, sebelum ke situ kita kasih definisi dulu ya. Dilema etika itu permasalahan antara baik dan benar di dalam mengambil keputusan terkait dengan etika. Kemudian masalah-masalah yang ada biasanya bersumber dari dua permasalahan atau satu permasalahan yang memerlukan pengambilan keputusan yang tepat agar menghasilkan keputusan yang baik dan tidak ada yang dirugikan antara satu dengan yang lainnya. Betul. Terus yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi Ibu sampaikan, Iya. sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara memutuskannya? Oke, bagaimana cara memutuskan? Pertama, jika itu masalah terkait dengan dilema etika yang terjadi antara guru terhadap seorang guru, maka saya biasanya memanggil orang tersebut, mengklarifikasi atau mengidentifikasi permasalahan sebenarnya. Yang kedua, mencari berbagai sumber yang bisa dipercaya permasalahan itu terjadi benar dengan alasan yang tepat atau tidak. Yang ketiga, biasanya kita berkolaborasi untuk mencapai titik temu yang tidak merugikan siapapun, terutama ke peserta didik. Karena bagaimanapun tugas seorang guru adalah menjalankan tupoksinya dengan baik tanpa merugikan siapapun, terutama peserta didik yang diajarnya. Baik, untuk pertanyaan ketiga pun barusan Ibu sudah jawab. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan barusan? Ya, Ibu sudah. Untuk pertanyaan nomor 4, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Hal yang paling efektif adalah kita harus menjalin komunikasi yang baik. Jadi seorang pemimpin itu harus punya public speaking yang baik. Dengan komunikasi yang baik, maka semua permasalahan baik dilema etika yang terjadi pada pendidik, dengan orang tua maupun dengan peserta didik, kalau kita menjalin komunikasi yang baik, maka semua permasalahan yang terkait dengan etika, dilema etika akan terselesaikan dengan baik. Begitupun dengan permasalahan di sekolah terkait dengan keuangan, kebijakan, kemudian pengambilan keputusan yang tepat, semua jika dikomunikasikan dengan baik akan selesai dengan baik. Oke. Baik, seperti pertanyaan-pertanyaan Iya. yang di depan tadi, ternyata pertanyaan nomor 4 barusan juga Iya, Ibu karena jawab. saya selangkah lebih maju, lebih depan. Oh, ya iya. kan? Jadi memang pertanyaan nomor 5 yang barusan Ibu Iya. jawab itu, hal apa saja yang tantangan dalam pengambilan keputusan barusan udah Ibu jawab langsung. Iya. Dan sekarang pertanyaan nomor 6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Oke, kalau jadwal itu tentatif ya. Kalau ada dilema etika, masalah kita langsung bergerak cepat, kita langsung selesaikan hal itu.
Namun untuk koordinasi antar warga sekolah kita biasanya menjadwalkan sebulan sekali dalam rapat koordinasi. Nah, disitulah dibahas berbagai permasalahan, baik di permasalahan murid, permasalahan guru, permasalahan karyawan, permasalahan sekolah, itu dibahas di situ. Jadi secepat mungkin kita peka terhadap problem yang terjadi di sekolah tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang merubah atau membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke, kalau dalam pengambilan keputusan biasanya kita kolaborasi ya. Jadi saya nggak sendiri. Saya biasanya melibatkan Wakasek, terus guru-guru yang bisa diajak bicara, yang terlibat di permasalahan tersebut, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian kita akan mengambil keputusan terbaik yang tidak merugikan siapapun. Itu biasanya. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Oke, pengalaman yang bisa saya ambil dari berbagai dilema etika yang terjadi di sekolah adalah bahwa seorang leadership harus punya nilai. Artinya nilai itu adalah nilai yang kita junjung untuk kebaikan bersama. Contoh misalnya di dalam visi sekolah kita, visi sekolahnya mewujudkan peserta didik yang kreatif, kolaboratif, dinamisi, iman dan takwa. Maka prinsip itulah, visi itulah yang menjadi tujuan kita untuk bergerak bersama. Artinya kita lebih mengutamakan akhlak, kolaborasi, dan prestasi yang kita utamakan di situ. Maka kita fokus di situ aja. Apapun keputusan yang terjadi, apapun dilema yang terjadi, maka fokusnya di situ, di titik itu. Maka semuanya akan selesai dengan baik. Terima kasih Ibu untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Demikian saya Teguh Aprianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Rambutan 01, melaksanakan tugas modul 3.1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bincang santai dengan Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Jadi Bu, mohon maaf ganggu waktunya. Di siang hari ini saya mau ada beberapa pertanyaan. Saya mendapatkan tugas. Ya? Iya. Saya mendapatkan tugas dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 di modul 3.1. Di sini kami calon guru penggerak harus mewawancarai kepala sekolah karena terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, dan ini jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan pertanyakan untuk sekitar 8 pertanyaan Bu. Banyak itu? Banyak. Mudah-mudahan bisa jawabnya. Mudah-mudahan bisa jawabnya. Kita rekam dulu. Yang pertama Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini? Terkait kasus dilema etika dan rujukan moral. Gitu ya. Jadi untuk mencapai mengambil tujuannya tadi ujungnya mengambil keputusan ya. Kalau menurut saya harus dicari dulu apa sih pengertian dari dilema etika dan juga tadi dari rujukan moral. Barangkali itu dulu yang harus kita analisis dulu ya, pengertiannya dulu. Dilema etika ya, dilema etika itu kalau pengertian kata dilema biasanya ada dua pilihan biasanya. Biasanya kita kalau berhadapan sama bukan kasus tapi kalau ada apa-apa ada antara dua pilihan biasanya bisa jadi dilema. Nah ini kaitannya dengan dilema etika itu berarti ada dua hal yang bertentangan tapi terkait dengan etika yang harus mana nih yang tepat seperti itu kalau dilema etika. Kalau bujukan moral barangkali ada sesuatu yang harus segera kita putuskan tapi mungkin di situ ada unsur paksaan atau tekanan sehingga
yang bertentangan dengan etika, kita tapi harus segera mengambil keputusan. Tapi di belakang itu ada tekanan, ada dorongan, ada keterpaksaan seperti itu. Mungkin itu dulu yang kita pilah dulu dari apa sih dulu nih, kita pahami dulu apa itu dilema etika dan juga apa itu rujukan moral. Jadi lebih ke memfokuskan apa itu dilema etika. Iya, kita cari dulu, kita pahami dulu apa maksud dari dilema etika dan juga tadi rujukan moral, supaya tadi kita mengambil keputusan kan tujuannya itu akhirnya kita lebih tepat. Terus yang kedua, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai baik. Tadi pertanyaannya terkait bagaimana mengambil keputusan atau? Iya, terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan yang dua-duanya itu benar. Sebelum sampai ke situ, mungkin ini kita gali informasi dulu, kita cari tahu dulu, kita analisis dulu seperti apa kasusnya, kita libatkan di situ. Ya kalau kita ada di sekolah berarti stakeholder yang di sekolah. Stakeholder di sekolah itu kan pasti ada kepala sekolah, ada wakil, ada guru, ada tenaga pendidikan, ada siswa. Di luar itu kita pasti juga mungkin akan melibatkan orang tua dan juga mungkin masyarakat yang perlu pendidikan. Jadi sebelum sampai ke arah sana, kita gali informasi dulu, kita analisis dulu nih kasusnya seperti apa. Kemudian nanti kalau memang ada harus diambil ada dua atau tiga masalah atau kasus, kita pilah dulu semuanya supaya nanti kelihatan lebih terarah, lebih mengerucut. Jadi kita analisis permasalahannya supaya dua permasalahan yang sama-sama benar ini tidak saling tersinggungan gitu. Berikutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ibu menjadi kepala sekolah di sini? Balik lagi tadi seperti pertanyaan kedua, kita cari tahu dulu, kita gali dulu informasinya, kita pelajari kasus. Mungkin kalau berhadapan dengan kasus ya siapa yang terlibat di sana, juga kenapa sampai ada kasus, kemudian mungkin ada latar belakang dari yang membuat kasus ini, kita gali juga dari yang bersangkutan tersebut ya. Kasus ini kalau kasus kan pasti melibatkan beberapa ya, bisa 2, bisa 3 kan seperti itu. Nah kita harus mencari tahu dulu nih, misalnya mungkin kita bisa mewawancara, kita bisa mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat seperti itu, briefing, dan tadi melibatkan semua stakeholder yang di sekolah. Kemudian juga di dalam pembahasan itu kita cari juga, kita dengarkan juga, kita komunikasikan juga, kita dengarkan kalau di rapat nanti kalau ada pendapat saran dari bapak atau guru atau yang lain pun kita dengarkan, kita tampung gitu. Karena kan kepala sekolah itu harus bisa mengambil keputusan, tapi juga bukan keputusan yang berdasarkan harus keputusan pribadi sendiri, tapi harus mendengarkan dari semua yang ada. Terus Bu, untuk selama ini apakah pengambilan keputusan yang sudah ibu lakukan sudah efektif dalam kasus-kasus dilema etika yang mungkin terjadi? Mungkin sudah efektif karena tadi melibatkan semua yang ada di sekolah ya. Jadi keputusan juga kita buat bersama itu, kalaupun ada kasus itu kita berdasarkan kita punya standar atau kita punya aturan. Jadi kalaupun ada kasus atau kejadian itu kita berpatokan pada standar, kemudian kita juga berpatokan pada peraturan juga, tapi juga melibatkan semua yang ada. Sekali lagi semua keputusan itu berdasarkan hasil analisa keputusan. Mungkin dalam memutuskan suatu kadang-kadang ada pilihan keputusan A kita ambil, tapi kemudian kita olah lagi nih, kita evaluasi lagi apakah nanti ada dampaknya kalau ya kita ambil keputusan A, kemudian keputusan B juga kita ambil, dampaknya seperti apa, itu tetap kita evaluasi juga. Oke.
tantangannya kan dalam setiap pengambilan keputusan itu pasti banyak tantangan dalam mengambil keputusan. Pada kasus dilema, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang pada saat ibu melakukan keputusan? Tantangannya apa? Tantangan itu jika ada kasus atau kejadian itu ada tekanan, tapi tekanan ini juga harus kita bisa pilah nih, tekanan ini apakah menguntungkan atau merugikan. Itu mungkin hambatan. Kemudian juga ada beberapa pendapat, itu tantangan juga. Jadi para sekolah harus bisa benar-benar menyaring mana keputusan yang diputuskan untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Berarti sulit ya Bu ya? Betul. Itu benar-benar tantangan karena kan kadang-kadang setiap kasus atau itu tidak melulu sama ya. Mungkin kita mendengar di sekolah lain ada kasus mungkin sama, tapi kemudian yang dihadapi kan beda. Mungkin lingkungannya, mungkin situasinya, waktunya, masalahnya juga walaupun sama, tapi tidak mungkin sama persis. Nah terus ini Bu, pertanyaan nomor 6, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam membuat penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tentunya bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan untuk mengambil keputusan? Apa sendiri atau Ibu punya jadwal untuk ngobrol sama teman-teman? Kalau kita menyebutkan kasus, sebenarnya kasus itu tidak terjadwal ya. Iya. Nah, kalau menyebutkan seperti itu tidak terjadwal kalau kasus. Jadi artinya kita menyelesaikan kasus itu berarti langsung. Tapi kemudian kita harus juga berdasarkan standar operasional. Ada prosedur yang harus kita jalankan. Jadi walaupun tidak tertata, tidak terjadwal, terprogram itu untuk menyelesaikan sebuah keputusan atau menyelesaikan kasus, tapi setidaknya kita punya aturan, kita punya standar yang harus kita penuhi juga. Karena kan pasti dalam mengambil keputusan tadi melibatkan banyak orang, jadi kita punya standar yang kita dan itu harus dibuat standar seperti itu. Jadi supaya tadi keputusan yang kita ambil tepat sasaran, tepat juga bagi yang mengalami kasus, yang terlibat di sananya juga, yang merasa kepuasan juga, keputusan yang sudah diambil ini sudah tepat seperti itu. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika? Yang membantu Ibu itu siapa aja? Kalau membantu perseorangan seperti itu tidak, karena di sekolah itu sebuah tim kerja. Jadi semua kita terlibat, itu semua sangat membantu. Mulai dari kalau perseorangan sebagai yang membantu menjalankan kegiatan itu kan ada waktu itu bisa satu atau bisa 2 orang, kemudian juga kita ambil guru, ada juga tenaga pendidikan, nah itu sangat membantu tadi mengambil keputusan. Jadi kalau itu butuh dukungan juga, jadi butuh dukungan, butuh dari masukan, butuh pendapat juga yang tadi untuk memperkuat tadi kalau ada kasus kita sama-sama memutuskannya bersama. Jadi bukan kasus itu langsung kepala sekolah menghadapi sendiri, tapi karena kita ini satu tim kerja, jadi semuanya berlaku semua. Berarti hasil musyawarah bersama. Yang terakhir nih Bu, dari pertanyaan ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika seperti ini? Ternyata ada beberapa juga hal yang kita alami selama mengambil tugas ya. Tapi ada hal-hal yang pernah kita alami, tidak terbatas hanya dengan etika, tapi juga mungkin ada kasus-kasus yang di luar itu. Tapi sebisa mungkin memang harus kita selesaikan. Tapi yang paling dasar karena kita harus berusaha setenang mungkin. Kita berusaha tenang, kita mengendalikan emosi kita supaya tadi kalau kita membuat keputusan dalam emosi itu biasanya keputusannya akan baik. Tapi kalau kita berusaha mencerna dulu dengan kesadaran, dengan perlahan-lahan, kemudian tadi melibatkan banyak orang, nah itu akan sadar dan juga berpikir tenang, itu patokannya.
Sekali lagi kalau kita biasanya apapun disertai dengan emosi, keputusannya pasti akan beda. Ya, tapi kalau kita berusaha tenang dulu, kemudian berusaha sabar, mencerna baik-baik nih, kemudian melibatkan juga banyak orang di sana untuk bersama menggali informasi, mencerna kasus yang tidak hadapi, apalagi tadi terkait dengan dilema etika ya, harus benar-benar kita pahami bersama. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai mewawancari Bu Suharti dari SDN Kelapa II Wetan 01. Saya Teguh Aprianto, calon guru penggerak dari SDN Rambutan 01, mengucapkan terima kasih. Salam CGP. Terima kasih kembali juga Pak Teguh sudah diperkenankan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari calon penggerak. Mudah-mudahan tadi jawabannya bisa memenuhi apa yang menjadi target pertanyaannya, tidak melenceng, mudah-mudahan seperti itu. Betul. Itu yang kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama. Oke.